Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Konseling Kebutuhan Khusus, Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang anak autis dengan anggota kelompok Siti Munsifah dan Zilmi Armanda Putri, dosen pengampu Puji Maulana MPD. Baiklah, kali ini pembahasan kita ada 4. Yang pertama yaitu pengertian anak autis, dan yang kedua adalah perilaku anak autis, yang ketiga yaitu faktor penyebab anak autis, dan yang keempat adalah hambatan anak autis. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian anak autis. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu aut yang berarti diri sendiri dan ism yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan dalam kurung state. Autis merupakan gangguan perkembangan yang kompleks yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya tampak pada sebelum usia 3 tahun. Bahkan apabila autis infantil, gejalanya sudah ada sejak bayi. Apa sih yang dimaksud dengan autis infantil? Autis infantil itu adalah penyakit autis yang terjadi pada anak-anak. Untuk materi yang kedua yaitu perilaku anak autis. Yang pertama ada perilaku sosial. Anak-anak autis tidak menyukai perubahan sosial atau gangguan dalam rutinitas sehari-hari dan lebih suka apabila dunia mereka tetap sama. Apabila terjadi perubahan, mereka akan lebih mudah marah. Contoh, mereka akan marah apabila mengambil rute pulang dari sekolah yang berbeda dari yang biasa dilewati, atau posisi furnitur di dalam kelas berubah dari semula. Dan yang kedua ada perilaku komunikasi. Anak-anak autis yang nonverbal sering menjadi penerima informasi dan merespon pada orang tua dan guru. Mereka meminta dengan perlakuan deal yang konsisten. Contoh, orang dewasa sedang bertanya, "Kamu mau makan apa?" Dan anak mungkin menjawab dengan memperlihatkan gambar kue atau dengan menggambar kue. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi faktor penyebab anak autis itu ada 4. Faktor genetik, gangguan pada sistem saraf, ketidakseimbangan kimiawi, dan kemungkinan lain. Di faktor genetik, lebih kurang 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Penyakit genetik yang sering dihubungkan dengan autisme adalah tuberous sclerosis 17-58% dan sindrom Fragile X 20-30%. Kemudian gangguan pada sistem saraf, berkurangnya sel Purkinje diduga dapat merangsang pertumbuhan akson, glia, dan myelin sehingga terjadi pertumbuhan otak yang abnormal. Atau sebaliknya, pertumbuhan akson yang abnormal dapat menimbulkan sel Purkinje mat. Di ketidakseimbangan kimiawi, gejala autistik berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan, alergi terhadap makanan tertentu seperti bahan-bahan yang mengandung susu, tepung gandum, daging, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kemungkinan lain. Infeksi yang terjadi sebelum dan setelah kelahiran dapat merusak otak seperti virus rubella yang terjadi selama kehamilan dapat menyebabkan kerusakan otak. Kemudian yang lain adalah faktor psikologis. Selanjutnya beralih ke hambatan anak autis. Anak autis memiliki hambatan kualitatif dalam interaksi sosial. Artinya bahwa anak autistik memiliki hambatan dalam kualitas berinteraksi dengan individu di sekitar lingkungannya. Seperti anak-anak autis sering terlihat menarik diri, acuh tak acuh, lebih senang bermain sendiri, menunjukkan perilaku yang tidak hangat. Sekitar 50% anak autis yang mengalami keterlambatan dalam berbicara dan berbahasa, mereka mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan orang lain yang ditunjukkan pada mereka. Anak autis memiliki minat yang terbatas,
Mereka cenderung untuk menyenangi lingkungan yang rutin dan menolak perubahan lingkungan. Minat mereka terbatas, artinya mereka apabila menyukai sesuatu perbuatan maka akan terus-menerus mengulang perbuatan itu. Anak autis juga menyenangi keteraturan yang berlebihan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, baik di dunia pendidikan maupun di dunia sosial kemasyarakatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.